Seorang anak perempuan yang baru berusia 1,5 tahun meninggal di tangan ibu kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban dianiaya sang ibu yang diduga sedang mengalami depresi berat. Di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan inilah anak berusia 1,5 tahun meninggal dunia dibanting ibu kandungnya hari Minggu kemarin. Korban yang kritis dilarikan warga ke rumah sakit di Depok, Jawa Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa putri sematawayang pasangan YN dan MS ini tak tertolong. Kejadian ini mengejutkan tetangga. Menurut warga, ibu kandungnya diduga sedang mengalami depresi berat. Pelaku dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan dirinya mengonsumsi obat-obatan dan kerap mengurung diri dalam kamar bersama putrinya. Kalau menurut saya sih stres. Oh, orang tuanya sudah? Karena bapak suaminya. Suaminya kenapa sih? Ya, saya nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Sosialisasi sama tetangga? Enggak. Kan emang itu mantu. Si ibunya almarhum itu memang selalu di kamar. Anaknya nangis selama 20 hari itu memang tersiksa dong hitungannya ya, anak segitu ya nangis saja di kamar dikunci. Jadi ibu mertua itu nggak berani buka, hanya paling ya hasil itu anakmu aja. Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus ini menahan pelaku untuk dimintai keterangan. Selain akan menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Apakah ada konflik? Masih didalami. Semalam masih kita dalami karena memang ibunya sudah kita amankan. Pemakaman anak berusia 1,5 tahun yang meninggal di tangan ibu kandungnya dilakukan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses pemakaman sang anak diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang tengah ditahan di rutan Polres Depok diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan anggota polisi. Paman korban mengatakan kejadian naas ini dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih, pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengonsumsi obat yang dibeli sang suami. Kalau ibu ini sebelumnya sudah ada riwayat gangguan. Nah, tiap bulan memang dia harus tebus obat. Di saat pada waktu ada suaminya, memang suaminya rutin tiap bulan tebus obat untuk istrinya. Dia setelah suaminya di Polres, dia stop untuk obatnya. Makanya ya, ngeblame langsung. Dan kita juga tidak tahu apa yang harus dibutuhkan obat untuk istrinya ya. Mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, keadaan anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Sementara itu, saat ini sang ibu masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Selama ini, pelaku tinggal bersama mertua, sementara sang suami sudah 1 bulan mendekam di tahanan karena tersandung permasalahan hukum di Polres Depok. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di Polres Metro Jakarta Selatan. Audrey, hingga saat ini bagaimana perkembangan dan pemeriksaan dari penanganan kasus dugaan penganiayaan sang ibu hingga atau menewaskan anaknya sendiri yang berusia 1,5 tahun? Ya, Juno dan juga saudara, memang saat ini Polres Metro Jakarta Selatan ini masih melakukan pemeriksaan terhadap ibu kandung dari korban atau yang kita ketahui berinisial TY. Kita ketahui memang TY ini diduga memiliki gangguan psikologis sehingga Polres Metro Jakarta Selatan ini membawa TY ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang TY ini memang memiliki gangguan psikologis? Dan berdasarkan pernyataan dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, tadi kami juga sudah meminta keterangan dari Nurma sendiri. Saat ini tempat kejadian sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan memang sudah dilakukan juga olah
TKP terkait kejadian tersebut. Nurma juga menyebut tim penyidik ini juga saat ini masih mencari saksi-saksi dan juga barang bukti baru yang sekiranya berkaitan dengan kejadian tersebut. Dan memang kita ketahui sebelumnya terdapat 3 orang saksi, yakni ada nenek, paman, dan juga tante dari korban. Namun memang tim penyidik di sini berusaha mencari apakah memang ada saksi lain yang sekiranya bisa dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpa seorang balita berumur 1 tahun tersebut. Dan juga berdasarkan pernyataan dari Nurma, ia juga sempat mengungkap bahwa ibu dari korban atau TY ini sudah sempat dimintai keterangan oleh tim penyidik terkait apa yang menjadi motif dia melakukan hal tersebut terhadap anak kandungnya. Tapi memang terdapat kendala, TY ini sulit diajak untuk berkomunikasi, ia bahkan diam saja ketika dimintai keterangan oleh tim penyidik. Sehingga hal inilah yang masih menjadi PR bagi pihak kepolisian untuk mengungkap apa yang sebenarnya menjadi motif TY sendiri melakukan hal tersebut terhadap anak kandungnya. Juno. Ya, untuk saat ini polisi masih memeriksa dari tes psikologis ibu korban atau ibu dari anaknya sendiri. Dan hingga saat ini bagaimana kronologi dan juga proses pada saat terjadi penganiayaan dari keluarga ataupun tetangga terdekat pada saat terjadinya kejadian itu? Ya, memang terkait kronologi atau kejadian, kita ketahui memang kejadian itu terjadi di teras rumah korban, di mana TY sedang bersama anaknya dan tidak disangka ia melakukan aniaya terhadap anak balitanya sendiri yang masih berumur 1 tahun tersebut. Dan pada saat kejadian tersebut 3 orang saksi, ada paman, tante, dan juga ada nenek dari korban yang melihat kejadian tersebut dan segera memberhentikan aksi yang dilakukan oleh TY tersebut. Dan ketika melihat korban ini segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh pihak keluarga. Namun sayangnya memang anak balita tersebut atau yang berinisial AK ini tidak bisa diselamatkan. Dan memang jika kita berbicara terkait gangguan jiwa atau psikologis dari ibu TY ini, memang diketahui pihak keluarga, nenek yang kita ketahui sebagai nenek dari korban ini mengkonfirmasi bahwa TY ini diduga memiliki gangguan psikologis. Dan juga berdasarkan pernyataan dari Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi dan juga berdasarkan kesaksian dari beberapa tetangga dan kerabat, memang TY ini dikatakan memiliki masalah di latar belakang keluarganya. Diketahui suami dari TY ini merupakan seorang tersangka atas kasus penggelapan yang dimana saat ini juga sedang ditahan di Polres Metro Depok. Sehingga hal inilah yang diduga membuat TY yang sebelumnya sudah memiliki gangguan psikologis ini diduga mengalami depresi terkait hal tersebut. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan dari kasus ini. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Audrey Zivanya dari Polres Metro Jakarta Selatan.